Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, nomor induk mahasiswa 2032 10 11 0. Akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tenaga Kependidikan. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Tenaga Kependidikan. Pengertian tenaga kependidikan. Dalam dunia pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Sildiknas Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz, dan sebutan lainnya. Pengadaan tenaga kependidikan. Rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Sumber pegawai dapat dari lembaga itu sendiri atau internal dan dari luar lembaga atau eksternal. Internal lembaga artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan itu ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi bersangkutan. Rekrutmen dengan cara ini merupakan usaha untuk mengembangkan karir, promosi jabatan dalam lingkungan kerja yang sama. Promosi mutasi untuk kenaikan jabatan, perpindahan kerja ke unit kerja bagian lain, perekrutan dari dalam atau internal perlu memperhatikan informasi tentang kualifikasi pegawai. Eksternal lembaga berarti bahwa untuk mengisi lowongan jabatan itu ditarik orang-orang dari luar organisasi. Sumber-sumber eksternal itu adalah lembaga pendidik, kantor penempatan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, referensi dari karyawan yang ada, serta referensi dari kawan pimpinan atau manajer. Perekrutan dengan cara ini dilakukan dengan menerima lamaran-lamaran dan berlaku bagi semua masyarakat luas yang memenuhi persyaratan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Penempatan dalam arti pembagian tugas pada para personil sekolah, baik yang lama maupun yang baru, dalam lembaga pendidikan harus dilakukan oleh kepala sekolah. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan di suatu sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala kantor wilayah melalui kepala bidang masing-masing. Pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksanaannya, yaitu guru. Pembinaan terhadap tenaga kependidikan atau guru perlu dilaksanakan karena adanya program dan kurikulum sekolah yang selalu harus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan
kebudayaan, sehingga perlu adanya pengembangan pengetahuan bagi guru sebagai tenaga kependidikan. Dalam hal pengembangan pegawai, banyak cara yang sudah dikembangkan. Pengembangan ini dilaksanakan dengan cara berikut. Bimbingan berupa petunjuk yang diberikan kepada pegawai pada waktu melaksanakan tugasnya. 2. Latihan-latihan berupa inter dan eksternal. 3. Pendidikan formal. 4. Promosi berupa pengangkatan jabatan ke yang lebih tinggi. 5. Penataran. 6. Lokernya atau workshop. Cara yang lebih populer adalah melalui penalaran atau in-service training, baik dalam rangka penyegaran maupun dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Cara-cara lainnya dapat dilakukan sendiri-sendiri atau self-profiling growth atau bersama-sama kolaboratif effort, misalnya mengikuti kegiatan atau kesempatan one service training, on the job training, seminar, workshop, diskusi panel, rapat, dan sebagainya. Dari materi yang saya sampaikan tadi, maka di sini saya akan menyimpulkan apa-apa saja yang ada pada materi pembahasan saya kali ini, yaitu tenaga kependidikan. Maka dapat ditarik kesimpulannya adalah manajemen tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan. Adapun manajemen tenaga kependidikan atau guru dan personil menurut Mulyasa tahun 2002 mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, penilaian pegawai. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi tenaga kependidikan yang saya presentasikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi ini ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.